Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Moga Mbak Ayah bisa memimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Ayah. Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Saya absen dulu ya. Mbak Ayah, Iya. Mbak Iya, Hadir. Mas Andra, Hadir. Mbak Ayu. Hadir. Oke, hadir semua. Bagus. Oke, sekarang kita buka di LKS-nya. Di halaman berapa? Nah, ini. Sekarang kita membaca dulu. Halaman 5 ya. Satu paragraf. Mbak Kia dulu. Dari informasi pendukung. Ya. Informasi pendukung. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Mbak ya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik. Lanjutnya Mbak Ayu. Tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Oke, sekarang dilihat ini ya gambarnya ini adalah rangkaian listrik. Nih yang ini ya, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya kita di halaman 7. Nah, ini bisa dilihat ini ada komponen dari senter. Nah, sekarang kalian isi di tabel yang ada di bawahnya. Ini namanya apa sama fungsinya ya. Oke. Yang nomor 1 ini. Oke. Waktunya 5 menit ya.
Oke, udah selesai. Sudah. Nah, sekarang akan Bapak bagi kelompok menjadi dua. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 gitu ya. Sekarang kita mengamati. Nah, ini media ini. Ini media rangkaian listrik. Ini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, boleh kelompok 1 boleh maju. Nah, ini coba dihidupin yang seri. Oh, nyala. Nah, ini namanya rangkaian seri, berarti langsung. Gitu ya, juga yang kelompok 2 ya. Terus ini yang ini dihidupin Mas Andra. Nah, ini namanya rangkaian paralel. Dari kedua rangkaian ini, mana yang lebih terang? Yang? Oke. Nah, kalau rangkaian seri, jika ini lampunya mati satu, semuanya akan ikut mati. Itu ya. Kalau rangkaian ini satu mati, ini yang satu masih hidup dan lebih terang. Oke. Nah, boleh kembali kelompok 1. Selanjutnya kita di bawah ini ada gambar tadi ya. Nah, ini boleh dibaca. Apa itu? Nah, Sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada media ajar. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. oke, sekarang ditulis kayak yang ini tadi ya. Waktunya 5 menit lagi. Oke, sudah. Oke, selanjutnya saya minta tolong Mbak Aya deh untuk mematikan lampu ini. Nah, gimana hasilnya? Gelap. Nah, terus apa perbedaan jika dunia ini pada malam hari nggak ada lampu? Gelap. Nah, berarti fungsi lampu itu buat menerangi, dan listrik juga. Listrik menyalakan lampu. Dihidupkan lagi Mbak Aya. Selanjutnya baca Mbak Aya yang ini. Dari ini. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang ada yang mau memberi tahu apa yang kita pelajari tadi tentang apa? Ayo. Tentang listrik sama rangkaian listrik. Ya. Nah, sebelum ditutup, Bapak akan memberikan soal. Ini boleh dikerjakan di rumah. Ini ada
tulislah bersama orang tuamu, amati beragam benda elektronik di rumah. Nah, di sini ada nomor diisi, terus nama benda elektronik sama manfaatnya. Itu ya, itu untuk PR. Sama ini yang di bawah. Ini juga ada berapa soal itu? 10. Oke. Itu untuk PR ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kalau cukup, saya tutup pembelajaran kali ini. Kalian habis ini boleh istirahat. Untuk Mbak Aya boleh memimpin untuk doa. Oke, terima kasih Mbak Aya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.